Selamat pagi semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya teman-teman pada pagi hari ini sehat dan bersemangat karena kita pagi-pagi udah produktif banget nih. Kita join di webinar dengan bahasannya juga yang sangat wadidaw ya, karena ini bahasan yang memang selalu menjadi obrolan, baik itu obrolan yang ringan atau obrolan yang mendalam gitu. Jadi sebelum kita mulai pada hari ini, karena kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu. Mungkin dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Fatin Idras. Saya biasa dipanggil Fatin. Saya hari ini bertugas menjadi moderator di dalam webinar kita pada hari ini, yaitu menikah, kesiapan atau keharusan. Nah, langsung aja nih mungkin buat teman-teman yang udah join bertanya-tanya, siapa sih pemateri kita hari ini? Kenapa sih kita harus join di webinar kali ini? Maka saya izin share screen ya. Saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Oke. Pemateri kita pada hari ini adalah Bapak Abu Bakar Baraja, psikolog. Nah, beliau ini merupakan seorang psikolog klinis dan juga psikolog perkembangan yang aktif berkegiatan di Psikologi Kita Consulting, berlokasi di daerah Jakarta. Nah, beliau ini rutin memberikan edukasi, pelatihan, layanan psikologis baik secara offline dan online. Jadi sudah tidak diragukan lagi nih ya, expertise-nya memang udah expertise di klinis, juga expertise di perkembangan. Jadi kalau kita ngomongin perkembangan, sebenarnya menikah itu juga salah satu fase dari perkembangan seorang individu gitu. Nah, ini kita akan bahas secara mendalam bersama Bapak Abu Bakar Baraja, psikolog. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam, mengenal lebih jauh mengenai Bapak Abu Bakar Baraja, karena tadi aku bilang beliau sering memberikan edukasi secara online, boleh nih dikunjungi YouTube channelnya Bapak Abu Bakar, nama channelnya Abu Bakar Baraja, psikolog. Nah, Bapak Abu Bakar Baraja ini, kalau teman-teman ada yang sudah pernah ketemu, Bapak ini paling senang dengan motonya, here to be the best, now to be happy. Jadi kita juga bisa lihat ya, dari fotonya dan dari di videonya juga Bapak memang mukanya nih happy terus nih, senang terus. Nah, kita kayaknya hari ini harus menggali ilmu dari Bapak, kenapa sih kita harus menjadi yang terbaik dan menjadi yang individu yang bahagia atau senang. Oke, kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama daripada nanti semakin kepo teman-teman. Kita langsung aja membahas mengenai materi hari ini. Selamat pagi, Bapak Abu Bakar Baraja. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap, Pak, hari ini, Pak? Ini kita banyak banget yang pengen nanya-nanya nih sama Bapak. Alhamdulillah sehat, siap. Ya. Walaupun jantung saya masih berdetak. Oke, kenapa tuh, Pak? Karena saya masih bisa bernapas. Oh iya, betul, sangat betul. Oke, kita langsung masuk aja kali ya Pak pembahasannya ya. Boleh. Oke, di sini Pak, silakan Pak. Saya masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita bertemu bertatap muka meskipun dengan sebuah layar. Ya, kita ada di layar, tapi kita bertatapan. Itulah nikmat yang kita bisa dapatkan. Okay. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita masih bisa menikmati.
Kayak gitu. Oh, pakai headset aja, headset. Ya. Apapun yang kita rasakan, kita masih bisa menikmati. Inilah sesuatu, kita akan hidup. Bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan perasaan kita? Kita akan masih bisa menikmati. Nah, saya kali ini mau bicara tentang menikah. Apakah sudah siap atau persiapan atau memang terpaksa atau keharusan? Nah, silakan apa yang mungkin akan dipandu lagi sama Kak Fatin tentang yang muncul dalam pikiran. Silakan. Oke, terima kasih Bapak. Ini kalau teman-teman nih mendengar kata menikah, nah biasanya apa sih yang pertama kali muncul? Mari kita ini ya deskripsiin bareng-bareng. Apakah sebuah keharusan atau harusnya sebuah kesiapan? Mungkin ada teman-teman yang mau komen di kolom chat. Kalau ketika teman-teman mendengar kata menikah, biasanya apa sih yang terpikirkan oleh kalian? Ada yang mau berbagi? Oke, katanya butuh kesiapan. Oke, terus ada lagi, oh ya semua katanya setuju pada bilangnya butuh kesiapan, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kesiapan finansial katanya Pak. Belajar seumur hidup. Oke. Wah, oke, kita tulis dulu ya. Kesiapan secara finansial. Belajar seumur hidup. Oke, ada lagi yang lain? Kesiapan mental, kesiapan modal. Oke. Kesiapan mental dan psikis. Oke, ini pada keren-keren nih Pak jawabannya nih. Sepertinya sudah mulai memahami nih Pak nih. Apa itu makna dari menikah. Harus nikah saat sudah siap. Nah, gimana tuh Pak? Oke. Yang lain masih ada? Oh, kesiapan ilmu. Nah, ini juga yang sangat penting siapa ya? Karena ketika kita tidak menyiapkan ilmunya, mungkin kita juga akan kesulitan. Oke, kita balik lagi ya. Oke. Oke, tadi udah banyak ya di-share nih Pak sama teman-teman. Ada butuh kesiapan secara finansial, juga kesiapan mental, dan ilmu. Nah, bagaimana nih Pak menyikapi ini Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata menikah. Ketika kita mendengar kata menikah, baik teman-teman yang belum menikah maupun yang sudah menikah, kata menikah itu berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam benak pikiran. Tentunya kita harus punya pasangan, tentunya kita harus punya modal, tentunya kita harus punya mental, tentunya kita harus punya. Jadi keharusan, kesiapan, di sini ada kata-kata punya. Apa yang kita miliki? Apa ini yang kita miliki? Yang kita punya ini apa? Ada juga yang mengatakan dalam satu buku, katakan kita harus mempunyai kesiapan material. Kita harus punya kesiapan spiritual. Kita harus punya kesiapan sosial. Kita harus punya kesiapan
fisik. Nah, kesiapan-kesiapan ini memang harus kita lakukan. Namun, kesiapan-kesiapan inilah yang kita butuhkan. Bagaimana kita mampu bisa siap seperti itu? Ketika kita berpikir, anak kita mulai tumbuh besar, ada anak yang mulai gadis, ya, pasti orang tuanya akan berpikir, nanti dia menikah. Kalau nanti dia menikah, kapan waktunya dia menikah? Itu adalah proses berpikir. Proses dipikirkan anak kita ini yang terus orang tua juga pikir. Dan anak-anak kita misalnya, kita kondangan ya, anak-anak yang usianya masih 18, 19, 20 tahun, temennya ataupun kakak temennya diajak atau saudaranya ada pernikahan, ada kondangan pernikahan, dia akan berpikir, aku kapan ya? Aku kapan ya bisa menikah? Aku nanti sama siapa ya nikahnya ya? Itu adalah proses di mana di dalam diri manusia itu sudah ada tanda-tandanya. Allah sudah tetapkan ke dalam diri manusia pun tanda-tanda tersebut. Ya. Karena tanda-tanda itu Allah sudah tetapkan di dalam Quran apa saja sih tanda-tandanya. Ya. Jadi ketika dia mempunyai satu proses tanda, pasti dia akan muncul. Karena ada daya tarik. Jadi kalau kita ketahui anak-anak kita sekarang ada daya tarik lawan jenis. Nah, daya tarik tersebutlah yang mempunyai proses di mana Allah tetapkan. Aku nggak mau tertarik, bohong. Enggak, aku nggak pernah tertarik sama lawan jenis, bohong. Ya, karena dia menutupi. Mau tidak mau, dia bisa tinggal bagaimana diri kita. Apakah kita ini benar-benar merasakan diri kita? Nanti kan kita bahas. Oleh karena itu, ada yang diutamakan di sini adalah daya tarik. Allah katakan di situ, sesuai dengan keseimbangan adanya, salah satu dari psikologisnya. Tapi tanda yang Allah tetapkan ke dalam diri manusia itu adalah keseimbangan. Ya, jadi diri kita ini membutuhkan keseimbangan. Apabila keseimbangannya tidak bagus, pasti terjadi yang tidak nyaman. Nah, ketika dia sendiri, dia tidak akan pernah seimbang. Kalau sudah waktunya, nanti kita bicara tentang waktunya. Sebelum masuk. Jadi, ketika dia sudah akil balik, ketika dia usianya 25 tahun bagi laki-laki, 21 tahun bagi perempuan, ini 25 tahun, 21 tahun menurut Undang-Undang Pernikahan di Indonesia. Ya. Tapi nanti kita bicara lagi. Akil balik itu usianya berapa? Kita lihat mensurasi berapa. Setelah mensurasi 2 tahun, dia baru bisa dikatakan matang reproduksinya. Sehat secara fisik dan reproduksi. Itu biologis. Kalau dia misalnya usianya matang akil balik itu di usia, di biologi, ya, dia akil balik di usia biologinya misalnya 20 tahun, anak laki-laki, secara reproduksi bagus, secara fisik bagus, secara psikologis bagus, maka dengan sendirinya dia dibolehkan untuk menikah. Kalau ini hanya aturan undang-undang
undang-undang yang ada di lokal Indonesia. Tapi di alam, Allah menetapkan bahwa ketika seseorang akil balik, berapa usianya di 10 tahun? Dia menaik ke 12 tahun, sudah matang, tapi reproduksinya belum bagus. Berapa lama reproduksinya bagus? Nanti kita kan bisa lihat apa yang terjadi. Misalnya terjadi kematangan psikologis, bukan hanya biologis saja. Kita bisa lihat kematangan biologis. Kalau seseorang dikatakan dewasa, dikatakan matang. Walaupun usia biologinya masih 19 tahun, tapi matang secara dewasa, maka anak tersebut sudah bisa menikah. Boleh menikah. Tapi ada anak yang umur 25 tahun, ada seseorang individu umurnya 25 tahun. Oke, secara biologi dia sudah masuk. Undang-undang Indonesia sudah masuk. Namun, dia belum matang. Usianya 25 tahun kok belum matang? Nanti kita akan bicara. Apa perbedaan? Namun, saya akan masuk lagi kepada biologi kembali. Sorry. Kita akan masuk lagi kepada biologi. Ya. Jadi, ada sehat secara fisik dan reproduksi. Jadi tubuh kita ketika bersama dengan laki-laki, perempuan dan laki-laki itu akan menjadi satu. Ketika dia akan menjadi satu, masing-masing baik laki-laki mau perempuan, dia sehat secara fisiknya maupun sehat secara reproduksinya. Di saat itu sudah saatnya. Kita lihat di dalam biologi. Jadi usia 25 sampai dan 21 tahun itu hanya aturan, bukan kepastian. Bukan keharusan. Yang menjadi keharusan ini adalah sehat secara fisik maupun reproduksi. Bagaimana dengan fisik yang nggak sehat? Nanti ada kita bahas secara pengecualian. Oke, nah kita masuk kepada psikologis. Kita lihat secara psikologis. Matang secara dewasa. Seseorang matang secara dewasa. Ada dewasa tapi belum matang. Apa yang terjadi? Perbedaan apa yang kita lihat? Kita perhatikan. Ada seseorang yang sudah matang, pasti dewasa. Tapi ada orang dewasa, tapi belum matang. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Mereka dewasa, ya, bisa bersama dengan orang lain, bisa memperhatikan orang lain. Kalau perempuan bisa melayani, kalau seorang laki-laki dia melindungi, bisa, tetapi tidak matang. Pada siapa? Pada dirinya. Matang di sini adalah untuk mereka yang matang secara dewasa, dia sudah bisa matang pada dirinya. Dia mampu menyelesaikan problematika pada dirinya. Dia mampu menyelesaikan apa-apa yang terjadi pada dirinya. Bahasa kerennya, mengenal dirinya. Dia mampu menerima dirinya. Dia bisa menerima diri. Ketika dia mampu menerima dirinya, dia sudah bisa tahu kapan saya harus bicara, kapan saya harus menolong, kapan saya harus pada dirinya. Ketika dia sudah bisa menyelesaikan dirinya, maka dengan otomatis dia dewasa. Sejak kecil,
sejak usia 10 tahun, sejak usia 15 tahun, sejak 20 tahun, kita hidup-hidup seseorang ya dewasa. Kenapa? Karena dia pengen ini diberikan, terus bisa melayani, bisa berkomunikasi, pikirannya dewasa, memperhatikan orang, melayani, berpikir kepada sesuatu ke depan, ya untuk orang tuanya, membela adik-adiknya, tapi dia tidak pernah merasakan, tapi dia tidak pernah merasakan senang dalam diri. Ketika dia misalnya pengen punya keinginan, dia tahan, dia diam saja. Ketika dia punya sesuatu kebutuhan, dia diam, dia tidak mampu mengungkapkan. Ada beberapa yang hilang dalam diri. Ada sesuatu yang terhambat dalam diri. Dia dewasa, usianya secara psikologi dewasa, tapi di dalam dirinya belum matang. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain? Ketika dia masuk bersama dengan suami istri. Baik itu laki-laki, baik itu wanita atau perempuan. Pasti aja saja, misalnya saja seorang wanita yang belum matang. Ya, dia menikah, tapi dewasa. Dia perhatian sama suaminya, dia melakukan semuanya tugas-tugas sebagai seorang istri. Tapi dia tidak pernah merasakan pada dirinya. Seperti apa? Ketika dia, contoh yang sederhana, ketika dia memberikan air minum, atau bikinkan teh, atau bikin kopi, atau bikin makanan, ketika dia memberikan sesuatu tersebut, hambar. Apa yang terjadi hambar itu? Lelah, tidak mampu mengekspresikan. Tidak ada kemampuan ekspresi. Seperti apa? Relaksasi. Seperti apa? Menyenangkan. Karena dia hanya melayani. Dia hanya bisa memberikan. Tapi dia tidak dapat untuk diri. Lama-kelamaan jenuh. Nah, ini yang dikatakan belum matang. Bagaimana biar supaya dia bisa matang? Ketika dia sudah matang, dia tahu. Misalnya sentuhan. Kita bisa lihat. Kalau kita belum pernah mendapatkan sentuhan, maaf, sentuhan dari orang tua. Ya, misalnya orang tua kita terlalu sibuk. Tidak sibuk di rumah, tapi sibuknya di rumah. Ketika anaknya lari, pengen ketemu sama mamanya bilang, ya, kamu mau apa? Mama, aku mau beli somai. Ya udah, beli sana dulu. Pulang sekolah, dari sekolah SMP, saya mau pulang. Mama, iya, kamu cuci kaki dulu, cuci tangan dulu di sana. Ya nggak dapet. Apa yang terjadi? Oke, dia menjalankan hidupnya. Dia terus bergerak dengan dirinya. Dia masuk ke sana, dia lari ke sini, dia mau melakukan sesuatu untuk menunjukkan pada orang lain. Maka keberhasilannya untuk orang lain, bukan untuk diri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika dia merasakan bahwa untuk orang lain, bukan untuk diri. Seorang suami yang mempunyai istri hanya untuk orang lain, tapi dia tidak pernah merasakannya, hambar. Misalnya lagi duduk berdua, minum kopi bersama, dia hanya menunggu kapan disuruh, kapan dia lakukan ini, kapan harus dilakukan seperti ini, bagaimana. Tapi dia tidak bisa menerima, dia tidak bisa merasakan kebersamaan tersebut. Apa jadi? Apa jadinya pada seorang suami? Ini yang sering terjadi konflik di dalam
Begitu juga sang suami, istrinya achieve, dia mampu matang, ya. Tapi sang suami nggak matang, dia hanya melindungi. Udah, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu begini. Merasa diri seorang laki-laki, merasa melindungi. Tapi dia tidak pernah bisa mendapatkan. Ketika istrinya melihat tersenyum, oke, kamu gak usah tersenyum dulu, kerjakan ini aja dulu. Senyuman istrinya tidak bisa tidak bisa dia terima. Kenapa? Karena ada hambatan-hambatan kematangan pada dirinya yang belum selesai. Kedewasannya oke. Tapi ketika secara psikologis dia matang, kita perhatikan, ketika secara psikologis dia matang, pasti dia dewasa. Oke, tapi dia dewasa, bisa dewasa, karena udah waktunya, reproduksi fisiknya udah bagus, ya dia sudah umurnya, karena udah terbiasa disuruh sana, disuruh sini, tapi dia tidak pernah bisa mendapatkan dirinya, tidak matang pada dirinya, apa yang terjadi pada dirinya? Jadi seorang istri hanya melayani. Jadi seorang suami hanya melindungi. Tidak bisa merasakan kesejukan proses lindungan. Nanti kita lihat. Nah, perbedaannya di situ. Jadi kalau seorang yang sudah matang pasti dewasa. Kalau dia dewasa tapi belum matang, sebaiknya matangkan dulu, selesaikan dulu dirinya. Baru nanti dia menikah. Sama-sama, seimbang. Pasti dia seimbang. Subhanallah. Kita perhatikan. Itulah keseimbangan yang terjadi pada kehidupan. Ini yang belum dia sudah siap, tapi belum ada calonnya. Ya, jadi bisa dikatakan dia siap, tapi belum ada calonnya. Oke, dia sudah siap, dia harus, tapi belum punya calon. Nah, tandanya itu. Kemudian sekarang kita masuk kepada tanda siapnya menikah secara psikologis yang sudah ada. Oke. Yang sudah rencana, ada planning. 3 bulan lagi saya akan menikah. 1 tahun lagi saya mau menikah. Tapi belum tahu siapa orangnya. Matengin dulu. Oke, saya mau minta mencari. Saya dicarikan sama ustadz, sama ulama, sama teman, sama orang tua, dicarikan dan bertemu. Waktu bertemu, apa kesiapan secara psikologisnya? Kesiapan secara mentalnya sudah siap, maka sekarang kita bicara secara psikologis yang sudah mempersiapkan. Kita harus mengetahui peran kita sebagai seorang istri yang akan menjadi seorang istri, dan kita harus mengetahui peran kita menjadi seorang suami. Coba kita perhatikan di peran dulu. Sebelum kita masuk kepada komitmen, tapi kita harus mengetahui peran kita. Nanti saya akan menjadi seorang istri. Nanti saya akan menjadi seorang suami. Kita buka Google. Buka buku. Apa sih suami itu? Suami itu, kriteria suami itu, suami yang A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang sampai 50 kita cari. Ya, apa sih kriteria kita sebagai seorang laki-laki? Pengen dong tahu peran istri itu apa? Dia harus bagaimana? Yang bagaimana yang kita harus cari? Ini yang kita sering dapatkan. Pikiran kita dirasuki oleh berbagai macam. Karena di situ hanya satu. Saya sebagai seorang suami. Saya sebagai seorang istri.
Nah, seorang wanita akan berperan sebagai istri, seorang suami, seorang laki-laki akan berperan sebagai suami. Ini yang difokuskan. Bukan, oh saya harus melindungi, saya harus punya uang, saya harus penghasilannya lebih besar daripada istri. Oh nanti saya harus menyiapkan. Oh nanti dalam akad nikahnya saya harus siap ini. Oh lamarannya harus sekian, harus ini. Pusing. Pusing. Itu proses planning boleh dilakukan, tapi yang paling penting ketika kita sudahkah kita siap sebagai seorang laki-laki peran sebagai suami? Menjadi seorang istri, peran menjadi seorang istri. Ini yang harus diciptakan, bukan dewasa saja, tapi mental. Oh, saya mampu melindungi. Waktu menolong, waktu memberikan sesuatu, waktu memperhatikan. Ini yang paling penting. Sebagai suami, sebagai suami itu nggak boleh kalah sama istri. Salah. Istri itu harus nurut aja sama suami. Salah. Kan ridhonya suami itu, ridhonya Allah itu ridhonya suami. Kita mendapatkan ridho Allah, bukan suami. Yang memberikan ridho itu Allah. Kalau suaminya tidak berperan sebagai seorang suami, bagaimana Allah akan memberikan ridhonya? Peran ini yang penting. Jadi kan, nah, bagaimana dong peran kita? Saya memfokuskan, menyampaikan peran bagi seorang ini. Kita harus mengatakan, saya sebagai seorang suami, saya suami. Maka dengan otomatis yang Allah jelaskan di Qur'annya bahwa suami itu sebagai pelindung. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Pelindung kepada wanita. Dan kita perhatikan lagi nanti selanjutnya bahwa wanita tersebut yang dilindungi, dia merasakan terlindungi. Sehingga kita perhatikan nih. Sehingga ketika dia merasa dilindungi, muncullah karena dia menerima dilindunginya, maka muncullah kesejukan. Merasakan si pelindung, merasakan orang yang dilindunginya itu menerima di sini keseimbangan. Bagaimana sih? Oh, pengambil keputusan itu harus suami. Benar. Tapi istri bisa mengambil keputusan atas dasar apa yang disetujui, dibuka pikiran sang suami. Meskipun katakanlah knowledge-nya, kebijaksanaannya istri lebih bagus. Tapi fleksibilitas itu yang akan muncul. Nanti kita akan bicara. Oke, jelas. Secara psikologis, kita mampu menaungi dan menerima orang yang kita naungi itu. Di situ psikologis kita. Karena tekanannya Allah, laki-laki itu melindungi. Bagaimana kita melindungi seseorang kalau orang itu mukanya asem, bikin kesel kita? Bagaimana seorang yang merasa dilindungi itu merasa kesal dan tidak nyaman? Kita lihat, ini yang harus kita perhatikan. Jadi, bagaimana proses itu? Karena itu, bagaimana proses tersebut nanti kita akan bahas lagi. Namun, pada saat ini ada komitmen. Komitmen menjadi seorang suami, komitmen menjadi seorang istri. Komitmen inilah yang kita bisa dapatkan. Ya, kalau dia sudah ingin berkeluarga, siap berkeluarga,
siap menghadapi raungan yang baru, siap melihat sesuatu yang baru, maka dia komitmen. Di saat itulah kita, oke, yes, baru sedikit membukanya. Bagaimana Kak Fatin? Iya, Bapak. Ini jadi kita membahas peran dan komitmen aja tuh memang harus benar-benar dipahami gitu ya Pak ya, nggak cuma sekadar oh kalau perempuan begini, kalau laki-laki begitu, tapi ada makna yang lebih dalam daripada apa yang kita tahu selama ini gitu Pak, berarti dari peran dan juga komitmen gitu Pak. Oke. Oke Lalu ya, jadi untuk ya. oke gimana? Lalu untuk Enggak, iya Pak, silakan. oke. Jadi kita ketahui di pada proses komitmen ya ada tanda. Nah, sekarang kita lihat kita sudah matang, kita dewasa. Kita matang, kita dewasa. Kita sudah mengetahui perannya. Kita sudah siap berkomitmen terhadap apa yang kita lakukan. Bagaimana secara psikologis? Sudahkah? Perhatikan, kita belum masuk nih dalam pernikahan. Kalau ini kan masih persiapan. Ya. Dalam pandangan kita, saling menyayangi. Kita lihat pandangan diri dalam pernikahan. Kita ini punya pandangan. Saya kok cuma saya doang sih yang menyayangi. Lihat berikutnya. Ya. Pandangan diri dalam pernikahan. Coba kita lihat. Saling menyayangi. Saya doang kok istri saya nggak menyayangi. Suami saya nggak sayang sama saya. Terus ada sang suami mengatakan begini. Saya nggak perlu menyatakan. Tapi saya akan tunjukkan kata-kata perbuatan saya terhadap kasih sayang. Kita lihat. Ya. Ada seorang suami atau seorang istri, saya akan tunjukkan perilaku saya sayangnya. Ngapain saya ngomong sayang-sayang, tapi perilakunya nggak sayang. Ada yang misalnya maaf, ya suami istri kalau manggil yang, sayang, yang, tapi lagi ribut, lagi salah paham, sayang begitu sih, nggak suka aku sama sayang begitu, nggak suka aku sama sayang, manggilnya sayang tapi nggak suka. Kan seru juga ya. Jadi artinya sayang ini yang disebut saling sayang, dia bisa menyatu, ya seimbang, memberikan rasa sayang itu pun seimbang, tidak berlebihan. Tadi seorang yang dikatakan, coba deh, kamu kalau misalnya bertemu dengan seorang suamimu, kamu katakan, aku kangen sudah 1 hari nggak ketemu. Terus si suami mengatakan, ah lebay akan kamu. Lebay ngomong kayak gitu. Apa sebabnya? Karena dia belum matang. Perhatikan. Jadi dasar belum matang ini nanti kita lihat. Kenapa sih seorang istri itu dipanggil misalkan, ya Allah kamu sekarang tuh cantik banget. Tuh lihat pakaian kamu bagus banget. Senang aku melihat kamu kayak gini. Lebay, ada maunya nih ya. Ya. Apa yang terjadi pada seorang istri ketika diberikan rasa sayang? Ya, menolak, mengatakan lebay ataupun GR ataupun salah tingkah, dia tidak achieve terhadap apa yang disampaikan karena dia belum matang. Karena belum matang. Kita bisa lihat kenapa orang nggak bisa, tapi dia butuh nggak? Kalau misalnya seorang istri tidak pernah memberikan kata-kata, menyampaikan statement rasa sayangnya, aduh, kelihatannya ganteng banget dia kakak sekarang. Kalau istri itu tidak mengatakan seperti itu, dia ingin mengatakan,
seorang istri itu ingin mengatakan. Dan suami juga ingin mendapatkannya. Oke. Akhirnya karena masing-masing tidak bisa memberi, saling menyayanginya, tidak bisa berinteraksi. Apa sebabnya? Rasa sayang, rasa cinta, rasa rahmat yang ada pada diri manusia, itulah mawaddah. Itulah mawaddah. Jadi bagaimana dia bisa tenang? Bagaimana seorang itu bisa tenang kalau dia tidak mampu menerima rasa menyayangi suami? Bagaimana dia tidak mampu menyampaikan rasa sayangnya kepada suami? Kalau dia tidak bisa menerima dan tidak mampu menyampaikan, maka sakinahnya tidak akan bisa dapat. Bagaimana rahmatnya akan muncul? Sedangkan di mawadahnya aja tidak pernah terbentuk. Coba lihat rasa sayang. Menyatukan pandangan, mengikat kesatuan. Jadi saling. Dia menjatuhkan pandangan. Oh, suami saya ini punya keinginan seperti ini. Aku nggak suka sih. Satukan dulu. Terima dulu. Oke dulu. Iya dulu. Naam dulu. Apalagi? Njeh dulu. Terima dulu. Setelah itu kita satukan. Oh, kalau yang kayak gini bagaimana? Yang kita ambil yang kita sukai. Maka jadilah satu kesatuan. Ini yang disebut mengikat kesatuan. Kalau saling menyayangi, menyatukan pandangan, mengikat kesatuan, ini yang akan masuk ke dalam mawaddah. Disitulah rahmat. Disitulah rahim. Disitulah rasa kasih sayang. Disitulah interaksi cinta. Itulah rasa sayang. Rahmat Allah turun, rasa ketenangan kita akan. Ini pandangan. Ini pandangan. Oleh karena itu kalau kita sudah di dalam proses itu menyatu, maka kita bisa bersama dalam. Bagaimana? Melakukan aktivitas bersama. Jangan masing-masing. Makan sendiri-sendiri. Ya. Suaminya pulang, ditaruhin makan, dia pergi kemana. Ya, terus misalnya suami lagi minum kopi atau suami lagi melakukan sesuatu, dia tinggal. Atau istrinya lagi nonton TV, lagi asik, suaminya pergi kemana. Ya, suaminya datang, istrinya tidur. Nggak bagus, nggak ada kebersamaan, aktivitas bersama. Oh, suami saya nggak senang bercocok tanam, saya senang bercocok tanam. Oke, karena ada privasi kita senang bercocok tanam. Waktu suami tidak ada, kita gunakan. Ketika suami ada, apa yang bisa bersama? Suaminya hobinya olahraga. Kita nggak begitu seret dengan olahraga. Ya, ketika suami sedang berolahraga, kita hanya bisa melihat atau menemani sebagai seorang istri. Tidak terlibat, nggak masalah, karena tidak. Tapi cari dalam mawaddah tersebut ada aktivitas bersama. Inilah yang disebut kesatuan. Jadi, nih, masing-masing seperti ini. Setelah masuk, nah di lingkaran itulah di mana seorang istri dan suami. Ya, interaksi itu namanya mawaddah. Oke, terus lagi karena membuat suasana yang baru, ciptakan, jangan monoton. Ini adalah mawaddah yang bisa meningkatkan. Insya Allah itu yang akan bisa kita bisa perhatikan. Semua ini kita dasari
Dari yang pertama adalah, coba kita perhatikan, kematangan. Ada fleksibilitas, nanti hubungan sampai di sini, ya, tujuan nanti kita bisa maksudnya. Jadi kita bisa perhatikan bagaimana kematangan itu utama. Jadi kesiapan itu adalah matang secara dewasa. Kalau dia sudah matang secara dewasa, maka apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan, mau menikah, mendapatkan seorang istri, misalnya dia melihat calon istrinya, melihat calon suaminya, itu pasti klop. Ya, pasti klop. Kenapa kok tidak klop? Karena masing-masing ada ketutupan. Ketika dia masuk bersama, terbuka, nggak sepemandangan, tidak menyatu, tidak berinteraksi, apa yang terjadi? Konflik. Tapi ketika masing-masing matang dan secara dewasa, insya Allah begitu masuk, dia sudah terbuka dan dia matang. Berjalanlah dengan kematangan tersebut, maka di saat itulah kehidupan, sakinah, mawadah, warahmah akan menjadi brand. Jadi pikiran dia, brand. Menjadi satu pandangannya. Satu di sana. Berhasillah seseorang. Oke, khawatir. Insya Allah bisa sama-sama. Tujuan nanti kita akan fokuskan kepada berikut. Oke. Oke. Terima kasih, Bapak. Oke, teman-teman, bagaimana tadi pemaparan dari Bapak Abu Bakar? Ini insightful banget ya. Gitu. Jangankan teman-teman, aku sendiri juga yang menjadi moderator, jadi oh iya benar, kita dapat ilmu baru, dapat insight baru yang mungkin yang orang-orang bilang ternyata oh nggak kayak gitu, atau yang ternyata kita pahami, oh ternyata ada makna yang lebih dalam daripada itu semua.